Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku, kaum muslimin sekalian. Ya, kita alhamdulillah untuk first time sharing-sharing reaction bareng Red Cafe Reaction. Insya Allah kita akan bahas mengenai Dajjal ya, secara singkat ya. Ini saya reaction dari King Sirah ya, King Sirah. Dan juga ada beberapa video AI yang mungkin sedikit menggambarkan tentang Dajjal ya. Seputar Dajjal, salah satu ya makhluk ya yang Allah ciptakan dan dari Bani Adam ya. Dajjal bukan sekedar metafora atau hanya perumpamaan atau hanya istilah ya. Tapi Dajjal itu real, asli ya, sesuai dengan penjelasan Nabi bahwasanya dia makhluk Allah yang diciptakan untuk menguji kita semua, dan itu akan datang di akhir zaman, dan kita sudah sampai pada penghujung akhir zaman kali ini. Ya, ngeri-ngeri sedap lah. Oke, saudara-saudaraku, sedulur ya, saya panggil teman-teman semua ataupun kaum muslimin semua dengan kata sedulur ya, lur ya, sedulur kita semua. Ya, kurang lebihnya Dajjal ya lur, sebuah makhluk ya, manusia, Bani Adam juga. Mungkin kamu bertanya, kenapa Dajjal bisa disebut buta satu matanya, terutama mata sebelah kiri ya, sebelah kiri, mata sebelah kiri. Apakah itu simbolik atau sekedar perumpamaan saja? Apakah itu kiasan atau hanya sekedar bahasa ya, simbol atau kiasan saja? Apa sebuah metafora? Tentu jawabannya tidak ya. Jelas Dajjal itu makhluk real nyata ya, yang nanti akan segera muncul. Walaupun struktur dan juga tahta ya, sana politik dan lain sebagainya sudah dipersiapkan kedatangan oleh mereka, itu orang-orang para pengikutnya ya, khususnya kaum Yahudi nih, kaum Yahudi. Dan kalau kita bisa kritis, kemungkinan ya orang-orang yang ada di elit global saat ini, di mana mereka mempersiapkan betul sehingga sana, kemudian segala urusannya ya. Karena Dajjal itu nanti akan diikuti hampir ya sebagian besar umat manusia di akhir zaman. Oke, kita lanjut next ya, dalam King Sirah kita bahas. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu buta mata kanannya. Mohon maaf, tadi saya kiri ya, kanan ya, mata kanannya seakan-akan buah anggur yang mengambang. Artinya pada bagian mata kanannya itu ya buta ya, seperti terlihat di gambar tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan puisi ya, bukan juga simbol semata. Nabi SAW ya bahkan memberikan deskripsi fisik yang spesifik, yaitu mata kanannya ya buta. Buta itu ya artinya rusak atau mungkin tidak bisa melihat. Seperti buah anggur putih yang menunjuk. Ini bukan teka-teki. Ini laporan fakta ya yang tertera dalam hadis. Oke, kita lanjut. Inilah yang membuat ya kita harus berpikir, harus juga refleksi. Nabi SAW bersabda, Tuhanmu tidaklah buta satu mata. Ketahuilah Dajjal itu buta pada mata kanannya, ya, mata kanannya buta. Nah, inilah yang membedakan Rob kita Allah Azza wa Jalla dengan sosok Dajjal ya. Allah Azza wa Jalla tentu Zat yang maha agung, yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan juga penglihatan manusia di muka bumi. Kita hanya menemuinya kelak di yaumul kiamat. Perhatikan logika Nabi SAW ya. Allah itu tidak buta, Allah itu maha melihat ya. Allahu basirun ya. Basir yang maha melihat. Artinya ya, Allah itu jelas mengetahui segala urusan makhluknya, dari
di sini diperumpamakan sangat beda sekali dengan Dajjal. Yang jelas di mana Dajjal ini buta satu matanya. Artinya Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan di muka bumi, sebagai roh. Mungkin juga dia mengaku sebagai Allah ataupun Tuhan dalam beberapa kepercayaan yang lainnya. Jelas Allah itu dalam Asmaul Husna, ya, di dalam Al-Quran, jelas Al-Basir yang maha melihat di antara 99 sifatnya. Artinya segala sesuatu tidak luput dari. Sedangkan Dajjal ini buta, fisiknya saja buta. Apakah dia pantas disebut sebagai Tuhan? Nah, dan Allah seolah sengaja memberikan cacat pada fisiknya, pada fisiknya yang buta ini, sebagai bukti, dan bahkan langsung akan banyak nanti yang akan muncul di akhir zaman. Oleh karenanya kita persiapkan, ya, kalau di dalam sabda Nabi itu membaca surah Al-Kahfi ayat 1-10 itu perlu kita hafalkan loh, karena ini penting. Salah satu penangkal kita ada dalam hadis itu, ya, dengan menghafal dan memahami betul surat Al-Kahfi ayat 1-10 yang awalnya alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan Al-Qur'an bengkok di dalamnya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya dan tidak menjadikan bengkok di dalamnya. Dan sampai ayat yang terakhir nanti kita yang menjadi pokok agar kita diberi petunjuk supaya kita sholat meminta petunjuk. Di sholat mustaqim di sini juga ada doa supaya yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabb kami, berilah kami dari sisi rahmat dan sempurnalah bagi kami urusan kami berupa petunjuk yang lurus. Salah satu hal yang paling mahal di dunia adalah petunjuk, ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan petunjuk. Oke, saudara-saudara semua, ya, dulur semua, ya, itulah salah satu penangkalnya. Kemudian kita lanjut, kita action, kita ulas, ya, mengenai para ulama menjelaskan sesuatu yang dalam bahwa ada dua realitas, ya. Kita lihat daripada statementnya King Siok, ya, kita bisa melak bahwasanya, ya, manusia itu memiliki dua mata, ya, dua realitas. Ini sebagaimana perumpamaan, ya, artinya dua dimensi, yaitu mata yang memandang kepada suatu hal yang nampak, yang zahir, yang ada di kehidupan dunia ini. Kita sedang melakukan hal yang zahir, yang nampak, apa yang ada di belakang saya dan apa yang ada di belakang teman-teman semua, ya, sedulur-sedulur semua. Dan melihat yang hakiki, yang batin, berupa kehidupan setelah kematian, hari kiamat dan sebagainya. Dajjal hanya punya satu. Nah, ini bedanya. Dan pengikut Dajjal juga sama, hanya punya satu. Mereka itu hanya melihat yang nampak saja, tidak bisa melihat yang hakiki, yang batin, yang tersembunyi, yaitu hari akhir atau hari setelah kematian atau hari kiamat ataupun yaumul mahsyar dan lain sebagainya. Yang melihat dunia ini, ya, Dajjal itu sebuah panggung, ya, sebuah surga baginya yang secara sempurna memberikan kemewahan, kekuasaan, teknologi dan sekaligus pesona, ya. Tapi ia buta total terhadap akhirat. Ia fasih bicara soal surga yang ia janjikan, ya, karena dalam suatu hadis dikatakan Dajjal itu akan membawa surga dan neraka. Ya, surganya Dajjal itu otomatis neraka bagi kaum muslimin, dan nerakanya Dajjal itulah surga yang sesungguhnya. Oke, seluruh semua yang
luar biasa. Selanjutnya ya dalam penjelasan ini, sekarang perhatikan saya ini. Ya, ketika kita melihat realitas kehidupan sekarang yang terjadi, banyak ya simbol-simbol dan juga persiapan-persiapan yang dilaksanakan untuk menyambut kedatangannya. Contohnya logo perusahaan teknologi yang terbesar di dunia. Coba kita lihat ya bagaimana logo-logo yang terpampang di sana ya. Itu banyak sekali ya yang menunjukkan bahwasannya ya simbol-simbol mata satu gitu. Sampai album musisi paling berpengaruh di era ini kita lihat banyak musisi-musisi ya yang terkenal ya. Kemudian tato yang mata satu, kemudian adegan seperti ini ya dan lain sebagainya yang dipopulerkan oleh mereka. Gestur tangan artis ya yang tadi saya contohkan ya. Lambang di balik uang kertas ya, misal uang kertas dolar ya, sebut saja langsung dolar. Dan yang paling kuat di seluruh dunia adalah bagaimana sistem mereka ya di era sekarang sudah sangat gencar sekali. Contoh baru-baru kemarin itu ada file Epstein ya yang sempat terbongkar ya. Oke, kita lanjut lagi bahasannya. Mata satu ya, selalu mata satu bisa direfleksikan sebagai atau diartikan ya sebagai mereka yang memandang kehidupan dunia saja, mencari validasi kebahagiaan yang semu ya, karena menjadi terkenal, menjadi kaya, menjadi berkuasa ya, nikmat kemewahan hidup dan juga menindas orang lain seakan-akan mereka yang terbaik, padahal hakikinya ya hakikatnya ya, mereka adalah orang-orang yang tersesat ya pada kebahagiaan semu, kebahagiaan yang hanya sementara ya. Sedangkan saat ini ya segala bentuk propaganda mereka kita diajarkan untuk menyebutnya sebagai tren ya. Kita diajarkan untuk menyebutnya sebagai estetika ya, naudzubillah. Kita diajarkan untuk menyebutnya sebuah kebetulan ya. Nah, ini sangat ya meresahkan sekali bagi kita semua. Bahkan anak-anak kecil sudah didoktrin dengan film-film kartunnya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya lagi di King Siroh ya. Begitu pula dengan konspirasi-konspirasi. Konspirasi adalah teori tanpa bukti. Walaupun pada kenyataannya itu sengaja di-framing atau dibuat oleh mereka agar seolah-olah ya itu hanya sebatas humor dan juga semacam ya gosip belaka. Padahal kenyataannya mereka sangat konsisten ya, menyuarakan ideologi mereka ya dengan ya mungkin kita kenal banyak ya, tidak perlu kita sebut nanti ya. Banyak sekali simbol-simbol yang mereka dengungkan ya, ide-ideologi yang mereka sampaikan. Tapi pada kenyataannya ya itu propaganda ya. Kita bisa lihat ya simbol-simbol yang muncul di industri musik, fashion, perbankan, teknologi secara puluhan tahun di seluruh penjuru dunia. Sejak perang dunia jelas hampir ya semua one government ya dibuat jadi satu sistem di seluruh negara. Ya, mereka mendengungkan ya ideologi mereka, walaupun ada banyak bentuknya, ada komunis, ya kapitalis, demokrasi, semuanya itu nyata-nyata datangnya dari mereka. Ini bukan kebetulan ya, ini bukan kebetulan. Ini polanya terkoordinasi. Artinya ada keterkaitan satu sama lain ya, disusun secara hati-hati, secara konsisten ya. Tidak ya ibarat kita mau buat sebuah iklan ya untuk mempersiapkan sebuah produk ya dalam perusahaan kita ataupun dalam industri kita ya, misalkan produk makanan atau produk apa, tentu disiapkan dulu medianya,
kemudian kata-katanya, kemudian posternya dan sebagainya. Dan mereka juga menyiapkan ini sama bertahun-tahun dengan simbol-simbol dari industri musik, industri film, kemudian dari simbol-simbol, dari gaya hidup, kemudian dari tren-tren fashion dan lain sebagainya. Nah, ulama ya dan para pemikir Islam berbicara tentang sesuatu yang disebut ini sebagai normalisasi simbol. Mereka mengusung ini supaya dianggap normal. Kalau kita setiap hari melihat sesuatu hal yang terus otomatis kita anggap itu hal yang biasa. Nah, ini tujuan mereka ataupun semacam propaganda mereka. Ketika kamu sesuatu ribuan kali, lambat laun kamu tidak lagi akan mempertanyakannya ya. Semisal kita melihat motor, melihat mobil, ketika kita sudah melihatnya berulang kali sejak kecil, kita anggapnya itu ya biasa, itu kendaraan. Lain ceritanya dengan orang pedalaman yang mungkin belum pernah melihat, ini ya. Namun di sini Nabi Muhammad sudah mengingatkan jauh-jauh hari ya, tentunya dengan bimbing wahyu Allah Azza wa Jalla ya, bahwasannya itu semua tipu daya, fitnahnya. Makanya ketika kita di tahiyat akhir kita ya membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, berlindung dari fitnah jahannam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr dari fitnah kubur, wa fitnatil mahya wa fitnatil mamat, wa min fitnatil mahya wal mamat dari fitnah kehidupan dan kematian, dan wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari beratnya ya fitnah atau ujian dajjal. Oke, next kita ulas kembali. Nah, ya kampanye ataupun semacam propaganda mereka, walaupun kelihatannya sepele ataupun seolah-olah kita tidak akan menyembahnya, bukan supaya kamu menyembah simbol itu hari ini, tapi ya supaya saat pemilik simbol itu datang ya, ataupun sosok itu ya, the false messiah ya oleh orang-orang Arab menyebutnya, pemilik simbol itu datang, sosok itu datang, hatimu sudah tidak kaget lagi, sudah dianggap yang oh dajjal, oh mobil, oh motor. Nah, sama ya ketika zaman saya masih kecil kita lihat HP itu ya, unik ya, hal yang sangat eksklusif. Bahkan ya yang mempunyai handphone itu masih segelintir orang. Sedangkan sekarang hampir semua orang kita mempunyai handphone ya, mempunyai gadget. Karena apa? Sudah jadi hal yang biasa. Artinya setiap orang punya, jadi nggak kaget. Coba saja kalau semisal ada orang pedalaman yang tiba-tiba memegang handphone, tentu itu terasa, wah ini barang yang berbeda ya. Nah kemudian tujuan mereka ya, isi mereka menampilkan sesuatu secara ulang-ulang hingga alam bawah sadar muncul penerimaan bahwa kebutuhan adalah pengetahuan basic di bidang marketing dan branding. Penerimaan bahkan kebutuhan. Hal ini karena pengetahuan basic di bidang marketing dan branding seperti ini. Semacam kita orang Indonesia lah ya, ketika menganggap mie itu ya paling Indomie. Kemudian kamu melihat air mineral itu ya Aqua ya, karena kita sudah di branding dari kecil. Kenalnya itu mie apa ya, Indomie, minum Aqua ya, air mineral Aqua ya, kemudian pasta gigi ya Pepsodent, kemudian deterjen ya Rinso ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian selanjutnya di sini yang dijelaskan, tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Ini yang sangat luar biasa saudara-saudara. Bahkan ya fitnah di bawah Dajjal ya, fitnah kedua sebelum terbesarnya fitnah Dajjal ya, fitnah wanita saja sudah sangat berat ya, apalagi fitnah Dajjal. Kemudian yang datang dari Dajjal ya, ini fitnah yang amat sangat besar sepanjang sejarah bumi. Dan fitnah besar itu apakah datang tiba-tiba? No, tentunya datang
dengan penuh persiapan yang dipersiapkan oleh para penghambanya ya. Ya, jelas itu tidak dilakukan secara spontan ya, tiba-tiba datang. Jelas tidak sama sekali, tentu ada persiapan. Ia disiapkan, dibangun dan diperkenalkan sedikit demi sedikit lewat layar yang kita lihat setiap hari, yang kamu lihat setiap hari, lewat musik yang telingamu dengar ya, tanpa mengizinkan secara tidak sengaja, lewat simbol-simbol yang kita anggap atau kamu anggap estetik, simbol kayak gini ya, simbol kayak gini, dan masih banyak simbol lagi, simbol kayak gini dan lain sebagainya. Jadilah itu akan datang tanpa jahat ya. Nabi SAW memperingatkan, ia membawa api dan air. Api itu sejuk, itulah surga. Jadi air itu membakar, itulah neraka yang dihiasi ya. Artinya nanti seolah-olah ya sudah terasa di saat ini ya. Karena kebenaran itu dianggap suatu hal yang menyakitkan atau memberatkan, sedangkan keburukan itu jadi suatu hal yang sangat menyenangkan ya, dinormalisasi. Seperti hamil di luar nikah, kemudian babi dan lain sebagainya, itu hal yang normal. Sedangkan hal-hal yang baik itu dianggap itu hal-hal yang sangat katrok atau hal-hal yang sangat dianggap cupu ya, orang yang terbelakang dan lain sebagainya. Nah, itulah tipu dayanya, itulah fitnahnya, itulah ilusinya atau genjutsu kalau dalam bahasa anime ya, genjutsu. Dia akan tampak memberi, dia akan tampak menyembuhkan, dia akan tampak seperti jawaban atas semua masalah. Tapi matanya satu, hidayahnya satu mata. Tertulis kafaro, ya, artinya kafir. Oke. Nabi SAW bersabda, setiap muslim akan dapat membaca tulisan antara kedua matanya, ya di dahinya ya. Ada tulisan kafaro, ya di dahinya ada tulisan kafaro. Yang tadi sempat muncul di video. Kemudian bahkan orangnya ini ya, kita lihat ini kafaro ini ya. Bahkan orang yang tidak bisa membaca sekalipun akan bisa membacanya. Ia bukan soal literasi ataupun buta huruf dan sebagainya. Ini soal cahaya keimanan yang ada di dalam dada. Siapapun yang hatinya hidup ada keimanan, yang berislam, berserah diri ya, kemudian beriman ya, saya masih bisa membaca, walaupun dia mungkin ya secara itu buta ya, tapi bukan berarti buta seperti Dajjal ya. Artinya mungkin ada yang mata yang membawaan air buta, insya Allah bisa. Wah, ini Dajjal kayak gitu. Kita tidak sedang mengajak kamu ya, mengajak kalian semua ya, saudara-saudara, untuk takut pada logo dan branding tersebut. Tapi kita sedang mengajak ya, kamu untuk membakar televisi. Artinya di sini kita kritis ya, apa saja yang mereka sampaikan, yang mereka gembor-gemborkan, kita harus mampu mengkritisi dan memfilter ya, menyaring itu semua. Kita olah menjadi hal yang lebih bermanfaat dan kita tak mentah-mentah. Yang mungkin dari segi duniawi mereka unggul jelas, karena dengan segala usaha ya, dan sumber daya yang ada, propaganda yang ada, mereka benar-benar meyakini kehidupan tidak hanya di dunia, inilah surga ya. Setelah mati yang tidak ada apa-apa lagi. Itulah keyakinan mereka. Bahkan menghalalkan segala cara, merupakan ribuan ya, nyawa yang tak bersalah ya. Seolah itu menjadi hal yang memang seharusnya. Kemudian siapa yang hatinya mati, dia tidak akan melihat tanda itu, walaupun mungkin dia bisa membaca Al-Quran, karena dia munafik atau karena dia fasik ya, akhirnya dia tidak bisa membaca itu. Walaupun dia bisa berbahasa Arab ya, mungkin orang Arab atau orang yang pernah belajar huruf hijaiyah, tapi dia tidak bisa membaca karena keimanannya sudah hilang. Nah, kita tidak sedang mengajak kamu takut pada logo ya. Karena mukmin yang sadar adalah mukmin yang matanya dua. Dalam perspektif ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, itu yang matanya dua, yaitu yang mampu melihat di hari ini dan hari esok.
Bagaimana dalam Quran surat Al-Hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullah hawal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perhatikanlah apa yang kau akan berbuat di hari esok dan bertakwalah. Artinya merangkap apa yang akan kau perbuat hari esok itu ya hari kiamat ya, hari setelah kehidupan. Nah, kita harus lihat dunia dari dua sisi. Sebagaimana doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, Nabi SAW tidak menciptakan Dajjal ini supaya kita panik ya atau takut. Kita memang tidak boleh takut, tapi waspada dan mempersiapkan diri. Antara orang yang takut dan orang yang waspada itu berbeda. Kalau orang takut itu lari, orang yang waspada itu melihatnya sebagai sebuah ancaman yang dimana kita harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan diri. Beda ya, orang yang takut itu lari kocar kacir. Orang yang waspada dia mempersiapkan diri. Misal ya, kita mau diserang oleh suatu negara ya, tentu atau suatu musuh ya. Kalau kita tahu informasinya, kita jangan panik ya. Harga diri kita harus tinggi, yaitu mempertahankan. Walaupun nanti itu kita misalnya dibunuh oleh para pengikutnya, tapi jangan panik. Kita harus mempersiapkan diri dulu, berusaha dulu semaksimal mungkin untuk menghadapi segala ujian, fitnah dan juga propagandanya yang sangat luar biasa sekali. Beliau menceritakan ketika waktunya tiba dan waktunya pasti akan tiba, ya kemungkinan besar lagi karena memang ada sudah banyak sekali ya. Ada orang yang menghalalkan khamar, ya, perzinahan merebak, kemudian juga perempuan berpakaian rapi telanjang. Kemudian kita tidak menjadi orang yang berkata, aku tidak tahu, tidak akan memberitahu. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Kita sadar, ini sudah semakin dekat. Dajjal bukan dongeng yang menakut-nakuti anak kecil. Dia adalah ujian besar yang telah Allah tetapkan ya bagi manusia. Lebih besar dari banjir Nabi Nuh alaihissalam, lebih besar dari api Ibrahim ya melawan Dajjal Namrud, dan juga lebih besar dari Fir'aun ya. Walaupun ya kalau kita lihat kontekstual ataupun tekstual sejarah di dalam Al-Quran, sebagian besar ya, di dalam Al-Quran itu mengulas kisah Nabi Musa AS yang benar-benar melawan fitnah yang sangat luar biasa sekali dengan kediktatoran ya. Fir'aun itu wah, orang-orang paling zalim ya, orang zalim, makanya namanya diabadikan dan banyak sekali yang diulas di dalam Al-Quran ya, dalam firman Allah di dalam Al-Quran itu. Karena memang kisahnya sangat penuh hikmah ya, agar kita dapat melewati ya ancaman-ancaman dan juga fitnah dari pemimpin-pemimpin yang macam-macam Fir'aun. Mungkin ya di negeri Konoha juga ada, tapi kita nggak singgung ya. Saya menurut keyakinan saya di negeri Konoha juga ada sosok yang seperti Fir'aun sekarang. Oke, balik lagi ke konteks. Dan Nabi SAW menceritakan visinya dengan rinci, bukan supaya kita takut, lari kocar-kacir, enggak, tapi supaya kita tidak tertipu dengan mempersiapkan diri ya. Persiapkan diri, bagaimana cara menghadapinya ya, menghafalkan surat Al-Kahfi, mempersiapkan segala kebutuhan keluarga kita, jangan sampai terjebak dengan fitnah Dajjal. Oke, next ya, karena satu-satunya cara menghadapi Dajjal bukan dengan kekuatan fisik tapi dengan iman, dan yang punya dua mata ya, kalau dijelaskan di bab sirah atau sirah ini ya, itu bahwasanya menghadapi Dajjal tidak cukup dengan menggunakan kekuatan fisik, tapi dengan iman dan dua mata ya. Artinya mata yang mempersiapkan diri secara duniawi dan rohawi juga. Tentunya nanti ya, Dajjal itu datang, kalau di sebuah hadis dikatakan bahwasanya ya sehari seakan-akan setahun, dan seakan-akan sebulan, sehari seakan-akan seminggu, sehari seakan-akan seperti hari biasanya.
ya ketika Dajjal datang ke musim kemarau, musim paceklik ya, jadi dia nanti datang dengan fitnahnya akan menumbuhkan tanaman, akan menurunkan hujan. Nah disitulah kita, kalau memang orang yang sudah mempersiapkan, tentu kita punya persiapan ya. Bahwa mata itu ya, mata yang memandang kehidupan saat ini fi dunya hasanah, dan mata yang memandang kehidupan setelah kehidupan ini itu fil akhirati hasanah. Artinya orang yang siap, yang memang nanti benar-benar selamat, dan jangan sampai menemui Dajjal. Kalau semisalnya menemui secara tidak sengaja, bacalah surat Al-Kahfi 1-10. Ini ditutup ya, karena Dajjal karena satu-satunya cara menghadapi Dajjal dengan kekuatan fisik, tapi dengan iman, dan punya dua mata. Dua mata di sini adalah persiapan duniawi dan persiapan ukhrawi. Hadis bahkan ketika Dajjal datang, ikatlah istri dan anak-anakmu di tiang-tiang rumahmu, atau larilah ke gunung-gunung ya, ke tempat-tempat terpencil. Mungkin ya Dajjal di dunia, Allah alam, dengan kendaraan seperti apa, ataupun dengan propaganda seperti apa, menggunakan handphone, ataupun nanti ada semacam streaming, ataupun apa namanya yang mengeluarkan diagram itu, mengeluarkan ya intinya semacam teknologi yang sangat canggih lah. AI adalah salah satu contoh yang bisa menggambarkannya. Ya, itu baru AI, belum nanti teknologi yang di masa datang ketika Dajjal datang. Demikian, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa follow juga ya IG-nya King Syok itu, atau Bang Syok yang kita ulas ya. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perenungan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Kita ini dengan doa lagi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, sampai jumpa lagi di ulasan yang berikutnya.